Kalau misalkan lebih dari ini bagaimana? Itu dikali kelipatan dan juga nanti, harus dicek gitu ya, eee, apa, alamat dan lokasinya. Makanya, pengecekan biaya ini butuh waktu sendiri gitu karena harus menghitung semua komponen yang harus didaftarkan. Kemudian ada yang bagian auditor. Auditor ini maksudnya apa? Sebenarnya ini adalah akomodasi auditor. Jadi auditor ketika, melakukan pengecekan ke lapangan, itu biaya akomodasi, kemudian, biaya transportasi itu ditanggung oleh pelaku usaha. Namun UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri kita berpacu pada PMK, atau SBM ya. Jadi standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi insya Allah, ini tidak akan melebihi dari SBM. Untuk Jawa Barat sendiri, karena kita melingkupnya hanya Jawa Barat, ini untuk, kurang lebih akan 1.900.000-an plus minus, beda beberapa ribu di akhir, sesuai kabupaten kota yang akan dikunjungi. Untuk satu kali pengecekan atau satu Mendays, satu pengecekan. Untuk UMK, dari yang kemarin, maksudnya kalau untuk UMK kan ini sudah pasti fix hanya boleh satu outlet, atau satu rumah produksi. Jadi, bisa dibilang biaya ajuannya berarti yang 650.000 itu, ditambah yang 1.900.000. Jadi kurang lebih akan 2.600.000 untuk pemeriksaan, untuk yang si halal. Tapi ini di luar penyelia ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, kalau ada PU yang bertanya biasanya saya langsung jelaskan kalau Bapak Ibu belum punya penyelia, mau tidak mau harus ikut dulu pelatihan sebesar 1,6 juta, kemudian, untuk pendaftaran pemeriksaan dan sidang ini 650.000 dan nanti untuk biaya auditor ke lapangan di 1,9 juta. Jadi bisa diperkirakan ya Bapak Ibu, boleh nanti kalau misalkan ada yang bertanya juga ke Bapak Ibu bisa menjelaskan ini. Dan kita ini semuanya berdasar pada, Kepkaban 141 dan juga PMK tahun 2023, begitu. Setelah nanti invoice keluar, jadi ini, BPJPH mengeluarkan invoice. Invoice yang mana? Invoice yang, 3 poin ini, yang hanya 650.000 untuk UMK. Kalau yang, besar itu kalau nggak salah 5 juta, kemudian yang, kalau yang menengah 5 juta, untuk yang besar 12,5 juta. Itu ada di Kepkaban 1441. Nah, dibayarkannya kemana? Berarti dibayarkan ke BPJPH, kecuali untuk yang auditor. Jadi kalau misalkan yang ini, 3 komponen ini bayarnya ke BPJPH, kalau untuk yang audit ini bayarnya ke rekening UIN. Bedanya di situ. Nah, ini juga harus hati-hati. Kemarin kita pengalaman ada satu PU dikirain padahal invoice-nya tuh sudah jelas ya nominalnya berapa, di bawahnya tuh ada keterangan mohon dibayarkan ke nomor rekening ini, tapi tetap aja ada yang salah dan malah dibayarkan ke BPJPH semua. Gimana kalau ada kesalahan itu? Ya bisa diurus pengembaliannya, tapi akan memakan waktu yang lebih lama dan malah mengganggu, alur kerjanya gitu, malah malah ribet gitu kan, harus return dan lain sebagainya. Jadi, ini harus diperhatikan ya, bayarnya ke siapa dan nominalnya berapa, sesuai invoice yang kami berikan, gitu. Invoice-nya keluar di mana? Invoice-nya keluar di akun si halal. Jadi kalau misalkan angkanya sudah keluar, ini akan, keluar di akun si halal, kemudian silahkan dibayarkan. Ketika pelaku usaha sudah membayar sesuai invoice, nanti, baru bisa LPH melakukan pemeriksaan. Nah, dalam proses ini biasanya nanti juga admin LPH akan, eee, berkomunikasi terus gitu, untuk melakukan penjadwalan misalkan, kemudian, dan lain sebagainya. Kita biasanya, ada review di awal gitu ya, untuk kesesuaiannya bagaimana. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya, di sini ada uji laboratorium. Uji laboratorium ini dilaksanakan bila bagaimana ketentuan dari auditor. Maksudnya apa? Jadi misalkan dalam, pemeriksaan ditemukan hal-hal yang mencurigakan, khususnya untuk kan, kecurigaan, maka perlu dilakukan uji laboratorium, barulah di sini, uji